Tulis ya. Berarti kalimatnya juga bisa nanti saling menghargai dan menghormati. Apa yang kita inginkan di dalam kelas ini yang baik-baik, semuanya nanti bisa kalian catat atau tulis di kertas nanti yang ibu bagikan. Bisa ya? Ibu. Nanti para siswa itu bisa menuliskan dua keyakinan dua keyakinan kelas, dua kalimat atau kata yang bisa mengungkapkan keinginan kalian di kelas ini. Misalnya kalian ingin kelas ini bersih, otomatis nanti kalimatnya menjaga kebersihan lingkungan jelas. Ya, seperti itu. Apa yang mau kita terapkan di kelas ini supaya kelas ini bagus, cantik, misalnya supaya kita saling menghargai. Misalnya, Bu, masih Arif selalu buka aja adik terus ya. Alfian sering terlambat. Ya, berarti kalimat atau keyakinan kelasnya apa di situ bagusnya? Disiplin. Bagus sekali, disiplin, disiplin, disiplin. Datang dan pulang dari sekolah. Begitu ya? Sudah bisa? Bisa. Oke, kalau begitu kita screening lagi. Ayo berdiri. Siap. Kita screeningnya pakai tepuk tangan ya. Tepuk. Tepuk satu. Kalau tepuk satu saja. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Gitu ya. Tepuk lima. Nah, diulang. Bisa? Tepuk satu kan begini. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Empat. Tepuk lima. Oke, bisa? Iya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Oke, tepuk lima. Kita lakukan untuk kita semua. Oke, halo anak-anak. Ya, sudah jelas terlihat ini? Ibu. Oke, di sini ada pertanyaannya, yang mana merupakan keyakinan kelas? Coba perhatikan. Di sini ada bagian kanan kesepakatan kelas. Di sini ada juga tertulis kesepakatan kelas. Ibu mau uji pemahaman kalian. Yang mana kira-kira di sini yang termasuk keyakinan kelas dari yang kita tadi diskusikan bersama? Kanan. Kanan. Yang kanan. Duduk. Kenapa pilih yang kanan? Datang waktu. Iya, tepuk tangan dong. Ya, anak ya. Berarti kalian sudah bisa mengetahui yang mana sebuah keyakinan, yang mana dikatakan kesepakatan. Benar sekali ya, yang kanan ini adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, datang tepat waktu mengucapkan
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. 15 Kecamatan Girirau. Yang terhormat Ibu Ketua KKG, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, dan rekan-rekan guru yang semuanya kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, tepatnya di SD 253 Mapelwali, gunanya untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu KKG. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sebagai suri teladan bagi seluruh umatnya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama acara pembukaan oleh protokol. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Leni Mardina. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku berdiri.
ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ibu Kasmia SPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini, Kamis tanggal 19 Oktober 2023, kami berkumpul di SDN 253 Mapalawali dalam kegiatan KKG Gugus 14 dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti KKG yang akan diambil oleh Ibu Ketua KKG. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 14, yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 14, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta seluruh rekan-rekan guru yang kesemuanya saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru yang sebelumnya sempat tertunda karena beberapa faktor. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan agenda kita pada hari ini, yang pertama yaitu
pelaksanaan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh perwakilan dari SDN 111 Taku dan praktik baik juga dari SDN 189 Bukit Baringa, kemudian pembahasan tentang pelaksanaan ANPK. Ya, sebelum kita masuk ke agenda inti pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Gugus 14. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas PKSD Gugus 14 Kecamatan Gililau, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati pula dan banggakan teman-teman guru yang sempat hadir pada hari ini. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena dengan limpah rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan rutin di gugus kita, yaitu kegiatan KKJ. Salam dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan cara lebih baik kepada kita semua. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sebelum ke Bapak Pengawas. Yang pertama, tentu saya berterima kasih kepada teman-teman karena walaupun suasana yang hangat-hangat pada hari ini, kita masih menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya, terkait apa yang disampaikan oleh Ketua KKJ tadi, bahwa gugus 14 kegiatan di gugus 14 pernah ditunda. Jadi namanya kehendak Allah. Jadi Allah masih mengizinkan bahwa gugus 14 tetap seperti ini, tetap seperti saat sekarang ini. Jadi saya juga pada saat itu banyak mendengarkan masukan-masukan, bahkan ada yang mengatakan kalau bisa Pak itu pembaharan secepatnya, karena gugus kita sudah terpecah-pecah, ada yang ke timur, ada yang ke barat, dan lain-lain. Apa yang saya sampaikan pada saat itu, kita tenang saja dulu, kita tenang, kita melihat bagaimana perkembangannya. Entah berapa minggu kemudian, kalau tidak salah 2 minggu kemudian, alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Pengawas, bahwa katanya sampai saat ini SK itu masih menunggu dan kemungkinan tidak jadi. Jadi apa yang saya katakan kepada beliau, sudah tidak jadi Pak. Jadi saya tidak mendoakan Bapak untuk menjadi korwil di kecamatan lain, tetapi saya mendoakan bahwa Bapak kembali lagi di gugus 14. Mengapa? Karena kita selama ini kita sudah bersama-sama membesarkan gugus 14. Banyak program-program esensial, banyak program-program penting. Bahkan ya ada yang saya lihat dari kecamatan-kecamatan lain membidik, melirik program-program kita. Apa yang kita laksanakan itu kayaknya ditiru, diimitasi oleh SD itu. Yang saya lihat seperti itu. Jadi tentunya kita harus berbangga karena banyak yang meniru gugus kita. Itu artinya gugus kita dapat dikatakan sebagai gugus yang berhasil dibandingkan dengan gugus-gugus lainnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya yang kedua terkait dengan apa yang saya kirim tadi di grup dalam rangka kegiatan festival Mas Ibu. Kalau tidak salah mulai hari ini, tetapi belum ada konfirmasi dari Korwil. Jadi karena belum ada konfirmasi dari Korwil, bagi Bapak Ibu yang mempunyai siswa yang potensial untuk diikutkan di sini, silakan untuk sementara siapkan dulu
karena jangan sampai pelaksanaan ini mendadak. Jangan sampai korbit meminta putusan masing-masing gugus. Kalau ada yang kita siapkan, tentunya kalau ada permintaan langsung kita ikuti. Untuk sementara saya kira seperti itu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Gugus 14. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Pengawas Gugus 14. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua Gugus yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala SD Gugus 14 yang saya hormati, Ibu Ketua KKG yang saya hormati, serta teman-teman guru semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas sifat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih tetap semangat untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas kita, yakni program KKG yang mana direncanakan setiap bulannya. Selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kesemuanya saya banggakan, sebelum saya memasuki apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kami atas nama pembina pendidikan khususnya di Gugus 14 yang mana pernah melanglang buana selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Pertama itu hari Rabu saya di SD 189 Bukit Baringan bersama dengan Ibu Rosmini. Tiba-tiba ada SMS masuk di grup. Itu sempat Ibu Rosmini seandainya dengan naka mana lo maka ke ROT. Iya. Karena paniknya melihat situasi yang genting pada waktu itu. Depo salen roku na bagi-bagi ni sekolah tahu. Iya. Masih saya di Bukit Baringan itu gugus 14 dibagi 4. Dibagi 4. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, untuk tidak ada yang ke bawah. Ya. Cuma ke 4 sisi saja. Ya. Nah, itu waktu juga malamnya ya. Saya lebih panik lagi karena besoknya nanti saya mau kemana nanti. SK belum di tangan, lampirannya sudah beredar, tapi konsentranya belum. Beberapa hari kemudian saya sempat ke dinas pendidikan, khususnya di bagian kepegawaian, pertanyakan, Bu, kenapa SK belum dikeluarkan? Katanya masih ada yang perlu diproses. Itu jawabannya Ibu Fatimah kemarin. Dan sempat saya foto secara utuh mulai dari konsentranya sampai kepada lampiran. Ya. Kemudian Ibu Korwas juga membuatkan saya suatu tugas untuk melaksanakan tugas di Kecamatan Lingiriaja. Tapi di sana alhamdulillah saya sebagian besar disambut baik oleh teman-teman kepala sekolah di sana. Namun ada segelintir tidak setuju, cemberut, ya. Ada seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah hari Jumat, hari ke-10 saya ke dinas pendidikan, tiba-tiba Ibu Korwas minta surat tugas yang pernah dikasih. Dalam hati saya, kenapa diminta? Apa jawabannya? Waktu itu Ibu Korwas bilang SK yang Pak Tahir tunggu itu di pending dulu, dibatalkan untuk sementara. Jadi sampai sekarang sebenarnya saya masih menunggu apa nanti kejadian ke depannya. Ya, yang paling parah dulu itu memang saya, karena saya harus tinggalkan tempat. Kalau teman-teman yang lain dari 4 orang ini cuma didefinitifkan, saya harus pindah. Iya, saya harus pindah. 2 hari saya di kantor sana di UPTD Lingiriaja.
ya sempat melihat-lihat apa-apa yang digerakkan di sana, apa yang dibuat, apa yang diperbuat oleh teman-teman tenaga administrasi di sana. Ya, alhamdulillah sudah ada bekal, sudah ada bahan untuk K3S tingkat kecamatan, tapi Allah tidak mengizinkan. Bapak dan Ibu yang hormati, itu sekedar merupakan pengalaman buat saya dan pembelajaran Puratona kali yang menjadi PTD cuma belum bertugas 100%. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi semacam itu. Ya. Bapak dan Ibu yang hormati, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini terkhusus kepada Kepala SD Gugus 14, kami atas nama pengawas mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, sehingga Gugus 14 walaupun digoncang kiri kanan tetap mempertahankan diri. Ya. Kerjasamanya sangat luar biasa, terbukti kemarin waktu ke Umbungan, alhamdulillah tidak ada sama sekali yang mengeluh, hanya ada yang merinding melihat jurang yang dalam itu. Iya, itu. Dia lama kita kiri. Iya. Kenapa? Karena itu puncak pohon yang tinggi itu kecil kelihatan di bawah. Ya. Tapi kalau saya, alhamdulillah, kalau rintangan semacam itu sudah terbiasa. Ya, terbiasa. Kemudian guru-guru yang terlibatkan dalam pendampingan Jumbara kemarin, kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Andi Kusmalasari atas kesediaannya mendampingi siswa-siswa kita di sana selama 4 hari 3 malam. Tidak pernah bulan-bulan atau berapa kali mandi. Iya, selama 4 hari 3 malam. Iya. Konon kabarnya di sana sulit air, tapi untuk siswa kita tidak pernah mengeluh dengan air, karena kebetulan Ibu Asriani ada keluarganya di sana. Sumbernya air dari rumah itu baru bisa ke rumah-rumah yang telah di kampling-kampling. Sehingga teman-teman kita kalau mau mandi mau apa tidak pernah mengeluh. Ya. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa prestasi kita di Jumbar kemarin tidak mengecewakan juga. Alhamdulillah ada Bukit Baringan mengirim siswanya yang memang betul-betul diandalkan untuk melukis, sempat juara 3. Terus yang kedua ada lagu solo dari satu Nando Beringin, alhamdulillah juara 1, lumayan. Berapa gugus di Kabupaten Sopin dia juara 1. Iya. Sempat kemarin ada gugus di Kecamatan Bilowaga, tidak pernah ngomong sampai sekarang. Tidak tahu kenapa dia. Iya. Iya. Gitu. Dia naik ke jumpa. Gitu. Tapi ya itulah prestasi kita. Memang strateginya yang kita susun kemarin luar biasa. Ini luar biasa. Seandainya saya ini di sekolah, kemungkinan besar tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kita pencar setiap sekolah dapat 1 jatah, maka teman-teman kepala sekolah memang betul-betul memilih yang memang potensial. Dan saya kagum sekali melihat siswa kita. Kenapa 10 orang ini langsung kayak bersaudara semua? Dalam waktu yang singkat, cuma sekali pertemuan di SD Belakang. Kenapa langsung bersatu? Setelah tiba di sana, sampai kayaknya ada gagal mengeris sekolah lain. Seperti itu kelihatan, Mike. Saya kagum sekali melihat. Tambah lagi ada orang tua yang memang tinggal di sana selama sekian malam, mendampingi siswa kita. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan, harapan saya mudah-mudahan ke depan tetap Gugus 14 memang betul-betul kerjasamanya luar biasa. Terutama guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita yang betul-betul antusias. Ya. Tambah kaget lagi ini Pak Irwan.
Waktu hari pertama saya telepon, bagaimana Pak? Siap berangkat? Siap. Pakai mobil siapa? Saya bawa sendiri Pak. Luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi alhamdulillah cukup berpengalaman dan cukup mengambil pengalaman Pak Irwan. Ya, ke depan insya Allah sudah banyak pengalamannya Pak Irwan. Ya. Ya, semangat tinggi. Ya. Seandainya Ibu Rosmini na tiwi roto bulan tapi diteme. Iya. Tapi alhamdulillah Ibu Adi Muslimana na tiwi si Bapak Pak Sunadi. Iya. Itulah luar biasanya Pak Irwan. Artinya orang yang berani saja sudah panik kalau ke sana, apalagi tidak tahu situasi, langsung siap. Ya. Betul-betul kemauan dan semangat Pak Irwan luar biasa Pak. Ya. Betul. Ya. Waktu kembali Ibu Rosmini telepon saya Pak, gimana mungkin saya sudah di rumah. Kalau Pak Irwan Pak, ada tadi di belakangku. Ya. Betul. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itulah yang perlu saya sampaikan. Saya tambah sedikit kepada Bapak dan Ibu, terkhusus kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau tuh misalnya ada data yang mau diisi Bapak dan Ibu, ya kumaya tuh dari itu nasinya Ibu apa beda. Terpaksa buka data yang kirim, kirim itu bukan ini. Ya, yang misalnya hanya bersifat pribadi mana dia tuh kiri ke grupnya tepuk kiri langsung dia bersambutan. Ya, jadi minta tolong ya ku bersifat umum mobil, tolong Bapak Ibu guru ku iri tadi tata gurunya kepala sekolah kan. Ya, tata gurunya operator kan, karena terkadang tugas harusnya dikerjakan oleh operator, tapi operatornya ya mungkin juga kurang jeli atau mungkin habis datanya sehingga tidak bisa kerjakan. Seperti yang terakhir ini ada pendataan GTK khusus PNS, ya, khusus PNS. Ini yang terakhir saya lihat Gebo, ya, ucek di Pak Irwan dengan komentar terpaksa buat di Kepala Sadu Utadu, ya. Alhamdulillah buat di Kepala Sadu itu sudah apa? Memang jeli kalau saya cek masuk ya masuk diantisipasi, ya. Jadi sekali lagi kalau ada data mohon, karena ini tuh sering menuju ya bu wilayah yang kata cek perlu jadi dua tata sekolah, ya. Sering perasaan tidak enak terasa, ya. Makanya saya langsung share kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman guru yang memang potensial untuk membantu teman-teman Ibu Kepala Sekolah. Ya. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dan arahan dari Bapak pengawas kita. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Haji. Selanjutnya masuk ke agenda kita pada hari ini, yaitu praktik baik yang akan dibawakan oleh perwakilan dari SD 111 Taku, saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan kesempatan pada hari ini untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kegiatan hari ini adalah salah satu tahap yang harus dilalui oleh calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak tersebut harus memaparkan baik di sekolah maupun di komunitas belajarnya tentang budaya positif. Ya, lanjut. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, izinkan saya memohon untuk Bapak Ibu berdiri sejenak, kita ekspresi terlebih dahulu. Ya. Ya, jadi
sudah pernah ada yang melakukan di kelas. Jadi tepuk fokus. Saya contohkan dulu. Saya contohkan nanti Bapak Ibu mengikuti. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, itu ya. Bisa? Nah, Ya baik, jadi saya yang arahkan, Bapak Ibu yang bergerak dan mengikuti juga nyanyiannya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Iya, itu adalah salah satu ekspresi yang kita berikan ketika cuaca sudah panas di kelas, apalagi sekarang kan cuaca panas sekali. Meskipun ada kipas, tapi tetap kita rasakan panas, apalagi di ruangan. Ya baik Bapak Ibu, di sini saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? tidak setuju. Setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak. Oh ya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Iya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya baik Bapak Ibu. Sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya juga sangat setuju dengan ketiga pernyataan ini. Ya, tapi nanti kita melihat selanjutnya. Next. Ya, konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti budaya positif ini, yang mana yang Bapak Ibu anggap baru terdengar di telinga Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Segitiga restitusi ini juga baru saya dapatkan. Iya. Yang lain mungkin sudah pernah ada, apalagi di sekolah penggerak itu ya. Lanjut. Nah, yang pertama dulu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Maksudnya di sini berdiferensiasi, kita memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk anak tersebut bisa di semua mata pelajaran. Ya. Jadi sesuai dengan filosofi pendidikan, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus mengajar atau mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian pendidikan dan pengajaran itu harus berpusat pada murid. Murid sekarang itu harus dijadikan subjek dalam belajar, bukan lagi sebagai objek atau sasaran. Ya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua, disiplin positif. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, bukan karena adanya imbalan atau penghargaan berupa reward, ancaman atau hukuman. Ya, untuk bertahan hidup kita butuh makanan, pakaian, perumahan, keamanan dan kesehatan. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, kesenangan juga kita butuhkan. Kita butuh hiburan, kita butuh refreshing. Ya, apalagi sekarang beberapa bulan terakhir ini kita sangat disibukkan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan kepramukaan, mana lagi administrasi yang lain. Memberi penghargaan, tapi karena kita sadar bahwa kedisiplinan itu harus memang kita jalankan. Iya, seperti itu.
misalnya kepala sekolah kita sedang cuti, kita gunakan dulu motivasi intrinsik. Kita tetap berusaha untuk disiplin datang ke sekolah meskipun bapak kepala sekolah kita sedang cuti, karena memang kita tidak ternyata ketiga kata ini memiliki perbedaan. Yang pertama hukuman itu tidak terencana, secara tiba-tiba kita lakukan misalnya di sekolah. Misalnya anak sedang berkelahi, kita tidak memprediksi bahwa kita akan memberikan hukuman seperti ini. Bisa Bapak Ibu angkat tangan yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah ada keyakinan kelas di kelas tak? Peraturan? Iya. Kalau peraturan Bapak Ibu ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada kata peraturan dibuat untuk dilanggar, ya. Makanya pemerintah sedemikian rupa merefleksi kembali kata-kata tersebut, sehingga yang kita gunakan itu harusnya adalah keyakinan, bukan lagi peraturan, ya. Karena kalau keyakinan berarti motivasi itu berasal dari dalam diri, bukan lagi dari luar. Kalau contoh misalnya pakai helm, kan pakai helm itu kenapa dulu pemerintah mengeluarkan peraturan untuk ini? Atau dia helm tiba-tiba tabrakan di otomatis kepala misalnya bisa menjaga kebersihan dan kerapian, selalu bahagia. Ya, anak-anak juga harus bahagia ya Bapak Ibu. Jangan sampai mereka tertekan pada saat pulang dari sekolah. Mapisan itu. Ona ibu pardiana mencari misalnya. Jadi ya kalau mereka nak yang utang itu maka ada bahagia makin. Magur. Senang hari ini pelajaran apa yang tadi dipelajari? Ada yang tidak dimengerti ya seperti itu. Lanjut. Nah ini yang baru kita dengarkan, memang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bertanya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh ketika kita ingin menstabilkan identitas, bertanya di sama anak-anak. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna itu untuk menstabilkan identitas. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Di tahap menstabilkan identitas ya. Yang nomor 3 naik. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Bisa diputar untuk dijadikan sampel. Tadi mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Arya. Iya Bu, Arya tidak membantu menyapu di kelas. Padahal hari ini kan piket kami. Saya sudah mengajak Arya untuk membersihkan di kelas, tapi Arya tidak mau Bu. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Arya? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Arya dan saya melempar sapu ke arah Arya. Begitu ya? Pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya yang susah payah sendiri menyapu di kelas, padahal hari ini kan piket kami berdua Bu. Arya cuma malas-malasan saja. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela piket sendiri, sedangkan Arya hanya berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Ya Bu. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu sampai melempar sapu ke arah Arya. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman penting untuk kamu tidak? Penting Bu. Baik. Jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Harus bisa mengendalikan diri. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Nugra, kelas 6 SDN 111 Taku. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan saling menghormati antar teman. Kamu beberapa hari ini sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Baik, Rifki, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Rifki, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Rifki sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sering datang terlambat, nak? Karena saya sering begadang, Bu, main HP sampai larut malam, jadinya kurang tidur. Oh, begitu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Betul sekali. Apa disiplin itu penting untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu dan saya dapat menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga akan melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya minta maaf, Bu. Iya, nah. Sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Tepat sekali terdekat kamu, Rifki. Kamu sudah menemukan solusinya dan ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang kamu boleh istirahat. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki, kelas 6 SDN 111 Taku. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajat Dewantara bahwa guru itu tugasnya adalah menuntun anak, bukan menuntut. Ya. Sebelum mengakhiri saya punya pantun. Tenang si Ganteri. Ternak ikan di dalam kolam. Karena kita sudah di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.